Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Aryobi. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas tentang kerusakan lampu. Tentunya teman-teman juga mengetahui banyak sekali ragamnya kerusakan lampu mati, baik itu di lampu CFL maupun di lampu LED. Yang sering kita jumpai di rumah biasanya satu mati total, yang kedua kadang berkedip-kedip, kadang juga ada yang flicking atau blinking, ada juga yang redup. Tapi pada video kali ini teman-teman saya akan mencoba membahas kerusakan lampu mati total, tapi bedanya di sini teman-teman, jika lampu ini kita coba atau kita nyalakan justru membuat listrik di rumah kita menjadi padam ataupun jelek. Jadi lampu ini justru akan membuat short jaringan listrik di rumah kita. Baik teman-teman, sebelum video kita mulai, kita akan coba pelajari terlebih dahulu sistem atau pola kerja dari sebuah lampu. Karena kerusakan semacam ini, yaitu membuat listrik rumah kita menjadi padam atau jelek, itu bisa terjadi pada sistem rangkaian driver yang mulai yang bagus ataupun yang istilahnya menggunakan driver yang bagus ataupun dengan sistem driver yang sangat sederhana. Seperti di hadapan saya ini namanya menggunakan sistem transformerless ataupun hanya menggunakan sistem penurunan tegangan, hanya mengandalkan kapasitor droplet ini, kapasitor Miller dan dioda Bridge, yang tentunya dibantu beberapa resistor SMD yang nantinya untuk menyalakan beban. Sistem semacam ini biasanya yang sering terjadi kerusakan semacam ini, yaitu membuat listrik kita jelek karena memang sistem ini sangat sederhana sekali. Jadi seringkali terjadi kerusakan mati total dan kadang membuat komponen lain menjadi seperti ini teman-teman. Jadi kapasitor elektronik ataupun elkonya sampai terbakar semacam ini. Tidak jauh juga teman-teman seperti yang diterapkan pada sistem driver rangkaian LHE ini, sama juga. Dia akan menggunakan penurunan tegangan tapi menggunakan trafo atau semacam driver switching. Jadi dia sebelum masuk ke beban dia sudah diolah dulu menggunakan trafo, ataupun dengan sistem driver yang semacam ini teman-teman. Sama ini pada lampu Philips ini juga sama, yaitu proses penurunan tegangan tapi sudah menggunakan driver yang bagus, yaitu dengan trafo switching. Oke teman-teman, kita akan pelajari satu persatu kenapa lampu mati justru bisa membuat listrik di rumah kita jelek teman-teman. Perlu diketahui teman-teman bahwasanya sebuah lampu bisa menyala karena melalui proses penurunan tegangan, mulai dari tegangan AC yang diturunkan menjadi DC. Sebagai contoh ini di lampu LHE. Jadi kabel merah dan kabel putih ini dari tegangan AC. Sebelum masuk ke AC, salah satu kabel ini terhubung dengan air fuse atau fuse air, langsung masuk ke dioda Bridge ini teman-teman. Di pasaran kita jumpai driver-driver lampu, ada yang menggunakan M7 yang disusun secara jembatan seperti ini. Ada juga yang menggunakan dioda Bridge SMD seperti ini teman-teman. Jadi bedanya kalau ini masih disusun secara jembatan, kalau ini sudah SMD, jadi outputnya sudah ketahuan plus minusnya, lebih mudah dan tentunya fungsinya sama.
Samalnya juga yang diterapkan pada transformerless semacam ini, sama juga ini sudah menggunakan dioda SMD. Seperti saya katakan tadi bahwasanya arus masuk langsung masuk ke dioda. Jadi analisa kita otomatis kita akan mempelajari di bagian dioda ini, karena dioda bridge ini sebagai fungsi yang sangat vital ataupun sangat berperan sekali, karena dia akan menurunkan tegang ataupun mengubah tegangan dari arus bolak-balik AC menjadi arus DC. Nanti akan arus yang dari tegangan bolak-balik AC akan disearahkan dengan menggunakan dioda bridge ini, teman-teman. Kalau lebih populer disebut dengan dioda jembatan. Kalau yang sudah menggunakan dioda SMD semacam ini, sama juga, ini nanti keluaran juga akan menghasilkan arus searah, yaitu berupa main dan plus. Jadi kenapa sering terjadi kerusakan di lampu yang membuat listrik di rumah kita jelek itu, kita harus pelajari di bagian ini, teman-teman, penurun tegangan ini. Jadi penyarah, biasanya di sini akan terjadi kerusakan short ataupun jebol di bagian katoda atau anodanya, yang seharusnya melalui katoda ke anoda akan terhubung secara langsung. Kalau kita artikan seolah-olah bahwasanya arus listrik dari fase atau ground seolah-olah kita hubungkan secara langsung. Jadi tentunya akan membuat listrik di rumah kita menjadi jelek. Mungkin teman-teman pernah juga mengalami hal semacam ini. Jadi solusinya jika teman-teman mendapati kerusakan semacam ini, teman-teman bisa cek di diodanya. Ini teman-teman bisa menggunakan multitester ke skala bip ataupun buzzer. Mungkin pada video-video saya sudah saya jelaskan ini cara mengukurnya. Dari keempat dioda ini kita harus cek terlebih dahulu. Kalau terjadi short semacam ini memang akan membuat listrik kita menjadi padam. Samalnya yang diterapkan dengan menggunakan sistem SMD atau menggunakan dioda SMD semacam ini, teman-teman. Ini sama juga, kita akan cek keempat kaki ini. Kalau ada yang short, tentunya akan membuat listrik kita menjadi jelek ataupun menjadi padam. Dioda semacam ini banyak sekali, mungkin bisa berupa dioda silikon ataupun kalau ini menggunakan dioda M7, teman-teman. Sama, ataupun kalau secara umum dengan yang paling gampang yang sering kita buat kalau kita membuat trafo, menyusun trafo atau power supply, kita menggunakan dioda semacam ini, teman-teman. Kita susun jembatan. Jadi nanti kita akan menemukan plus dan minnya. Jadi saya ulangi sekali lagi, teman-teman, jika teman-teman mendapati kerusakan lampu, yaitu jika kita nyalakan justru listrik kita menjadi padam, teman-teman langkah pertama yang dilakukan adalah mengecek di bagian dioda penyarah ataupun dioda bridge. Itu bisa berupa SMD semacam ini, bisa berupa dioda bridge yang semacam ini menggunakan kode M7, kadang SS14 ataupun 17, ataupun juga kadang menggunakan 4007 semacam ini. Ciri-cirinya biasanya ada 4 yang disusun secara jembatan. Teman-teman bisa dicek di bagian diodanya ini, pasti teman-teman akan menjumpai sebuah ataupun beberapa buah dioda pasti akan mengalami short ataupun terhubung langsung sehingga membuat listrik kita menjadi padam. Demikian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi teman-teman yang mau belajar memperbaiki lampu baik itu LED maupun lampu CFL dengan penerapan beberapa driver tentunya, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.